Shalom, kembali bersama saya Pendeta Maksonit di Hotel Luansa Manado. Saya ingin berbagi tentang bagaimana Tuhan itu dia pengen hadir di satu lokasi. Lokasi di mana dia hadir, disitulah rumah Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, gereja harus menjadi rumah tempat kediaman Allah. Gereja bukan sekedar organisasi saja, bukan sekedar aktivitas saja, bukan sekedar ibadah, tetapi di dalamnya gereja itu harus menjadi tempat kediaman Allah, menjadi rumah Bapa, rumah Allah. Nah, rumah Allah ini atau rumah Bapa atau rumah Tuhan ini bukan soal bangunan fisik, walaupun bangunan fisik itu baik, tetapi ini adalah suatu tempat secara spiritual, secara rohani, di mana kalau tempat itu secara rohani disebut rumah Allah, maka yang pertama di sana harus ada hadirat Allah. Hadirat Allah lebih penting daripada fasilitas alat-alat yang baik, sound system yang baik. Saya punya pendapat sound system baik itu bagus, itu kita butuh. Pelayan-pelayan dengan suara merdu itu kita perlukan. Tetapi jauh lebih daripada semua itu kita butuh hadirat Tuhan. Nah, hadirat Tuhan adalah hadirat yang bisa dibawa oleh orang yang hidupnya berubah. Bukan hanya orang yang tahu memimpin, tahu menyanyi, tetapi hidupnya sebagai worship leader misalnya, hidupnya juga berubah oleh karena apa yang dia layani, bukan dimensi natural tapi dimensi spiritual. Yang berikut, di rumah Allah harus ada nama Tuhan di sana. Nama Tuhan tentunya harus kita hormati, kita hargai, kita sanjung, kita tinggikan. Dan di rumah Allah itu pusatnya semuanya adalah Tuhan sendiri. Dan di dalam rumah Allah kita harus tahu bahwa di sana ada suaranya Tuhan, ada suara Allah. Kalau suatu aktivitas kita lebih banyak mendengarkan suara-suara yang lain, maka itu bukan disebut rumah Allah. Rumah Allah itu seperti zaman Imam Eli. Imam Eli itu ada imamnya, ada tabutnya, ada rumahnya, ada aktivitasnya, tetapi suara Tuhan sudah tidak ada. Penglihatan jarang, suara Tuhan tidak ada lagi muncul. Jadi rumah Allah bukanlah rumah Allah kalau suara Tuhan tidak ada. Nah, suara manusia diisi dengan kepentingan, suara dari berbagai tempat, banyak orang punya pendapat, tetapi rumah Allah harus suara dari Tuhan. Suara dari Tuhan tentunya tidak bisa pisah dari firman-Nya. Ada banyak hal tentang rumah Allah, tapi yang paling penting rumah Allah harus juga menjadi tempat beroperasinya kerajaan Allah. Di sana Allah punya hukum-hukum ditetapkan, hukum-hukumnya dijalankan, tempat beroperasinya kerajaan Allah. Dan ingat, di rumah Allah, di sana ada kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia, bukan kebenaran dunia. Dan di rumah Allah, sekali lagi di rumah Allah, Tuhanlah Allah yang harus mengatur kita. Sebab ada banyak orang ketika bertamu tahu bahwa kita tidak boleh mengatur tuan rumah, karena itu rumah mereka. Dan kalau kita ada di rumah Allah, berarti Allah yang harus mengatur kita. Bagaimana gereja kita sekarang? Bagaimana gereja saya sekarang? Ini penting untuk kita renungkan, apakah gereja kita rumah Allah atau bukan. Sebab gereja yang bukan rumah Allah, maaf, pasti itu mirip dengan sarang penyamun. Mari kita gereja-gereja di Manado terus berjuang berlomba, dan di Indonesia gereja kita menjadi rumah Allah, tempat hadirnya Allah, tempat beroperasinya Allah, tempat firman Allah, tempat Allah dihormati, tempat orangnya Tuhan memberi kita makan. Dan Tuhan akan mengirimkan saudara ke tempat rumah Allah di mana Tuhan akan tempatkan saudara, bukan menurut pilihan saudara, tetapi menurut pilihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, haleluya.